Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat kebersamaan, nikmat keberkahan yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan napak tilas atau mengungkap perjalanan para wali Allah. Pada saat ini kita akan mengungkap misteri Gunung Padang. Gunung Padang yang katanya peradaban manusia yang pertama. Yuk kita ungkap misteri apa yang berada di Gunung Padang. Jangan lupa like and subscribe supaya tidak tertinggal oleh video-video kami selanjutnya. Sejarahna di Gunung Padang teh kumaha tah? Sejarahna pungkur mimitina gitu. Alhamdulillah kalian asma Allah bari diucapkeun heula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kebetulan ieu namina Abah Dadi. Kebetulan Abah teh sebagai di sini nyata adalah petugas cagar budaya yang secara namun disebat mah abah teh meureunna secara mentamah pagawe abah teh mentamah disebut petugas cagar budaya Gunung Padang. Kebetulan ieu cagar budaya Gunung Padang teh dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ya kebetulan abah sebagai petugas dari BPCB Banten. Batu andesit itu sumber batunya dari mana tuh, Bah? Jadi menurut secara arkeolog mah kesatu adalah dulu di sini berarti kalau batunya alam berarti dulu teh ada magma mengenap di perut bumi, bekuan dari magma lama dan lama semakin lama jadi retak. Setelah retak muncul menjadi kolom. Jadi menjadi kolom itu muncul menjadi kolomnya. Secara arkeolog mah namanya kolumnar zain atau kolumnar. Tapi kalau bahasa Sunda mah balok. Jadi kesatunya. Kedua, ini diperkirakan benda gunung yang kalau dibikin oleh manusia. Oh berarti benda gunung, batu gunung yang dibikin menjadi balok seperti itu. Jadi benda gunung. Ketiga, cenah benda yang mengandung kadar besi teh bisa juga benda langit. Nyata anu dinamakan benda meteor. Oh, meteor gitu ya? Ya, meteor. Jadi dari 3 benda yang mengandung kadar besi 45% atau 40%. Ya. Tah kedua, kenapa di Gunung Padang ini secara orang dulu yang menata tempat ini teh tempat paling strategis. Strategisnya gimana? Jadi secara di Bukitna ini seperti ini adalah tidak terlepas dari angka 5. Jadi kalau ke 1 ya secara undakannya 1, 2, 3 sampai 5. Terus kebanyakan sudut batu, yang sudut batu itu kebanyakan juga sudutnya 5. Bila mana kita memandang ke arah Gunung Gede Pangrango, hitungan berjejernya gunung itu adalah 5 juga. Oh, ada 5 gunung gitu? 5 gunung. 5 bukit lah ya? 5 bukit sampai ke Gunung Gede Pangrango itu. Berarti ke-6 gunung ini? Hah? Ke-6 Gunung Padang, Surabaya. Ya, jadi kalau dari Gunung Padang ini memandang ke arah Gunung Gede Pangrango. Oh ya, gitu ya, ya. Terus yang melingkari Gunung Padang ini adalah secara 5 juga. Dilingkari oleh bukit. Ke-1 yang melingkari seperti dari sungai sampai sungai lagi. Jadi letter U itu ke-1 namanya Gunung Karuhun, kedua Gunung Empet, ketilu Gunung Malati, keempat Pasir Karamat, kelima Pasir Malang. Tuh. Satu di undakan pertama ada yang dinamakan adalah secara aula atau tempat batu gamelan. Oh iya benar.
Nah ini Abah lagi memainkan alat musiknya nih, batu yang bisa mengeluarkan musik ya. Ini berada di teras 1 ya, namanya teras 1. Di tingkat kedua teh ada yang dinamakan batu gudang. Ari gudang teh apa? Nyata lumbung. Ari lumbung teh apa? Lumbung teh penyimpanan. Jadi kalau bahasa sekarang mah berarti di nenek moyang membikin tempat ini teh ada gudangnya, ada lumbungnya. Jadi lumbung teh wadah penyimpanan. Jadi kalau secara teknologi sekarang mah benda bikin tempat seperti ini teh ada memorinya. Jadi kalau di kamera mah memorinya. Teras 3 nya. Nah ini kita ini tempat, kalau bahasa tempat ini adalah secara puserna Karaton Surya Padang atau puserna Papadang Ati teh di sini. Jadi kalau secara ada yang secara mendeteksi tentang di sini ya, bisa juga tempat ini teh antaranya untuk adalah secara mendeteksi bila mana dulu kejadian apapun itu bisa dideteksinya di sini. Jadi di sini teh pusernya atau dulu mas secara bergetarnya di sini teh atau secara bahasa itu mah karomahnya ini paling besar di sini. Jadi bisa mendeteksi antara kejadian dimanapun akan bergetar di tempat ini. Bila mana betul-betul kita doa dan memohon kepada Allah di sini, bisa membuka cenah ke langit ke-7 langsung ke atas. Gitu ya. Jadi bukan versi seseorang gitu ya, tapi semuanya hampir versi yang datang ke tempat ini ya, ini ditetapkan bisa juga cenah bergetar dengan secara apapun bisa membuka ke sampai ke atas gitu. Bahkan ya, bila mana tempat ini kompasnya juga kalau disimpan kompas 5 atau enggak atau 10 di sini bisa di sini. Jadi getaran di tempat ini pusernya. Puser Karaton Surya Padang. Jadi kalau diartikan bisa disebut parabola. Parabola itu secara bisa menangkap sinyal dari manapun. Ada yang dinamakan batu pandangan atau batu kursi. Apa fungsinya batu kursi? Jadi dulu teh cenah secara bila mana kan dulu dengan sekarang mah beda. Ai dulu makan secara yang ditekuni oleh orang dulu mah seperti leluhur dulu mah kesaktian. Jadi ai sekarang mah teknologi canggih. Ya. Jadi dulu teh dina kursi itu teh dulu bila mana orang dulu secara transportasi. Jadi bila mana duduk di sana bisa pulang kemanapun. Jadi menggunakan apa? Menggunakan angin. Kan ai dulu mah aya bahasa ilmunya saipi angin. Mantap sih mukanya. Wah, Raja Ali Sudibyo. Prabu Ali Ridho. Nah, jadi di sini teh kebetulan ada congkak batu atau apakah di sana di teras 2 masih teras 2 teh berupa kujang itu teh apakah bentukan atau apakah reliefan atau alam atau asli gitu ya, Bang? Atau asli. Tah di sini teh ada yang menyerupai kujang, lambang kujang. Tah ini kujangnya kan. Kujangnya. Jadi itu dinamakan hampir menyerupai kujang. Tah intinya kujang itu lambang pusaka Sunda. Nah ini nih ya. Ya, kujang. Nah ini kita iniin. Oh iya, lambang kujang. Kujang itu dari artian yang dulu yang dipegang oleh Eyang Siliwangi itu, lambang kujang itu jadi artiannya kukuh janji. Kukuh janji ya. Bila mana punya janji harus menepati janji. Ya. Jadi bila mana punya amanah dari orang lain harus ditepati. Jadi kujang itu dari artian kukuh janji. Teras 3 ada yang dinamakan berupa tapak maung besar
nyata disebut kalau di Sunda mah maung, namanya maung itu dari artian kata ma teh manusia, teh unggul. Oh berarti kukuh tina janggi teh akan menjadi manusia unggul. Langsung ke batu telapak. Ya, memang kebetulan di sini ada yang dinamakan batu telapak maung. Jadi kalau diartikan, nah ini telapaknya, yang ini langsung telapak, ya, batu telapak teh. Jadi cenah dulu kalau cerita mah, ini bekasnya eyang macan putih. Jadi ini kebetulan bekas eyang macan putih. Jadi macan ini kalau di Sunda mah namanya maung. Ari maung itu dari kata adalah secara filosofinya maung itu dari kata ma teh manusia, teh unggul, jadi manusia unggul. Ya secara dulu juga Eyang Siliwangi itu bukan maung beliau, tapi orang kan, beliau punya ilmu tinggi. Bila mana mantranya dibaca berubah menjadi maung. Jadi bahasa maung itu dari kata manusia unggul. Manusia unggul itu manusia berilmu tinggi. Ikhwatul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan, dan Allah menciptakan dunia ini dengan begitu indah dan beraneka ragam, dan sebagian alamnya penuh dengan misteri untuk kita kaji dan kita pelajari. Cari tadi Enggak usah, ini batu kanuragaan. Kita sudah nyampe di teras 4. Ini kanuragaan atau pengujian, Mbak, atau kalau bahasa Sunda mah pernasiban. Ya, bila mana kita doa di sini semoga takdir kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Dikabulkan oleh Allah dengan karomahnya leluhur yang secara ditugaskan di tempat ini. Ini siapa, Bah? Petugasnya nih leluhur. Tugas di sini kalau dinamakan aromahnya Eyang Raden Balung Tunggal. Oh, yang dari Balung Tunggal. Raden Balung Tunggal itu yang tidak punya pusar, atau dinamakan Eyang Jangkung, atau yang gelarnya Kodratullah. Ya. Ya, ini kita sudah sampai di teras 4. Pemirsa pencinta budaya bangsa, Sampurasun, peninggalan Maharaja Pajajaran Prabu Siliwangi adalah bagian dari peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Sejarah dan kejayaan budaya bangsa kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, ini teras 5 nih. Kita sudah memasuki teras 5. Nah, ini ada bacaannya nih. Atau teras karaton level 5. Atau karaton level 5. Kita sudah masuk ke teras 5, Mas. Nah, itu Mr. Joni, Mr. Ali, Pak Ali. Nah, ini pintu masuk karaton level 5. Kita adalah bagian dari sejarah. Sejarah adalah bagian dari kita. Cintai sejarah kita, jaga dengan baik, perlakukan dengan bijak. Akhirnya, video mengupas tuntas misteri Gunung Surya Padang kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Selamat berpisah dan bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Sampurasun.